Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa melalui Google Meet. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Pada pagi hari ini, kami berencana untuk membuat pengimbasan tentang AKM. Apakah itu AKM? Baiklah. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya presentasikan apa yang disebut dengan AKM. Ya. AKM adalah asesmen kompetensi minimum, merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kemudian ada satu bagian lagi, yaitu literasi matematika atau numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Nah, tujuan dari AKM apa? Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen penting, yaitu kurikulum, mencakup apa yang diharapkan akan dicapai. Lalu pembelajaran, yaitu bagaimana mencapai, dan asesmen, yaitu apa yang sudah dicapai. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yaitu yang nantinya akan meningkatkan belajar murid. Ya, kita berlanjut ke komponen AKM. Komponen AKM pun dibagi menjadi dua, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Literasi membaca dibagi tiga bagian, yaitu secara konten. Apa saja yang dimaksud secara konten? Yaitu teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian teks fiksi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman,
mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan kemampuan dalam membaca. Kemudian dalam kognitif, komponen AKM secara kognitif yaitu menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat. Memadukan interpretasi antar bagian untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian, maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan bacaan. Secara konteks yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Baik, lalu kita beralih ke numerasi. Dibagi juga menjadi 3 bagian yaitu secara konten, secara kognitif juga. Baik, secara konten contohnya bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan seperti cacah, bulat, pecahan, ataupun desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Kemudian aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, serta rasio dan proporsi. Baik, secara kognitif yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Lalu secara konteks, baik itu personal, sosial budaya, maupun saintifik. Secara personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kemudian untuk tingkat kompetensi AKM memiliki 4 kelompok, yaitu kelompok pertama perlu intervensi khusus. Kemudian kelompok kedua yaitu kelompok dasar, cakap, dan mahir. Apa yang dimaksud dengan perlu intervensi khusus? Contohnya dalam literasi membaca, yaitu belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit dalam teks. Sedangkan dasar contohnya hanya menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks. Sedangkan cakap yaitu mampu atau membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks. Sedangkan dalam tingkat mahir yaitu mengevaluasi isi kualitas yang bersifat reflektif. Nah, sedangkan untuk literasi numerasi juga sama, memiliki 4 kelompok yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Tentu berbeda dengan literasi membaca yang berkaitan dengan teks. Untuk numerasi berkaitan dengan
pengetahuan matematika maupun konsep-konsep secara parsial. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Mohon maaf lahir batin jika banyak dari saya yang sudah dipaparkan tadi kurang berkenan atau sekiranya kurang lengkap. Namun terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.